Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2543 mengunjungi taman. Saudari Ming tahu bahwa Li Fugui memiliki mata langit dan bumi. Dia meraih tangan Li Fugui dan bertanya, "Fugui, apakah kamu melihat sesuatu?" Li Fugui tidak mengatakan apapun. Saya tidak ingin hal itu terjadi pada saat ini. Dua pria berseragam keamanan datang ke arah kami. Kedua pria itu memegang senter di tangan mereka. Begitu mereka melihat Li Fugui dan Sister Ming, mereka menyorotkan senter ke wajah Li Fugui dan Sister Ming. Setelah melihat pemandangan ini, Li Fugui mengerutkan kening. Suster Ming tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menutupi matanya. Dia bertanya kepada mereka berdua dengan dingin, "Apa yang kalian lakukan? Letakkan senter di tangan kalian." Menghadapi omelan Suster Ming, salah satu dari mereka meletakkan senternya. Saya bertanya balik kepada Suster Ming, "Apa yang sedang Anda lakukan? Tamannya sudah ditutup. Bagaimana Anda bisa masuk?" Keduanya datang di depan Suster Ming dan Li Fugui. Li Fugui telah membuka mata langit dan bumi. Dia melihat bahwa keduanya sebenarnya telah berubah wujud dari monster. Kemudian dia berkata kepada mereka berdua dengan terus terang, "Haha, kalian berdua setan kecil cukup berani. Kalian bahkan berani berpura-pura menjadi penjaga keamanan di sini." Hati Suster Ming bergetar ketika dia mendengar ini. Mundur dua langkah dengan cepat, bersembunyi di balik Li Fugui. Kedua penjaga keamanan itu saling berpandangan. Salah satu setan kecil itu masih berpura-pura bodoh, dengan alisnya berkerut erat, dan berkata kepada Li Fugui dengan nada yang tampak marah, "Beraninya kau adalah setan kecil. Katakan padaku, apa yang kau lakukan? Kau datang ke taman ini tanpa alasan. Apakah kau ingin mencuri sesuatu di sini?" Li Fugui tidak membuang-buang napasnya dengan setan kecil yang sedang berbicara. Dia mengulurkan tangannya, tanpa berkata apa-apa, dia mencengkeram leher setan kecil itu. Segera setelahnya, gunakan sedikit tenaga dengan jari-jari Anda. Leher setan kecil itu mengeluarkan suara berderak keras. Setelah Li Fugui mencekik lehernya, Xiao Yao menyandarkan kepalanya di bahunya, memiringkan kepalanya, dan berkata dengan penuh kebencian, "Sialan, kau benar-benar mematahkan leherku." Li Fugui mencibir. Dia berkata kepada Xiao Yao kata demi kata, "Hari ini aku tidak hanya akan mematahkan lehermu, aku juga akan mengambil nyawamu." Begitu dia selesai berbicara, Li Fugui mengeluarkan tali api berlian, mengedarkan energi vital dalam tubuh. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memukul setan kecil di depannya. Wah, disertai ledakan keras, setan kecil itu langsung terbelah menjadi dua oleh tali api Vajra di tangan Li Fugui. Tepat pada saat ini, monster-monster di sekitar Li Fugui dan Sister Ming berkumpul, sambil berteriak-teriak aneh. Setan kecil lain yang mengubah dirinya menjadi penjaga keamanan tidak menunggu Li Fugui membunuhnya. Dia segera memperlihatkan wujud aslinya. Ia berubah menjadi ular piton hitam yang panjangnya 7 atau 8 meter. Setelah melihat wujud aslinya terungkap, Li Fugui tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan ular hitam kecilnya. Ada beberapa keraguan dalam benak saya, kurang lebih. Berdasarkan kekuatan ular hitam kecil itu saat ini, seharusnya ia lebih kuat dari ular piton di depannya. Tetapi mengapa ular hitam kecilku belum bisa berubah menjadi bentuk manusia, sedangkan ular piton di depanku bisa? Mungkinkah metode kultivasi ular hitam kecil itu berbeda dari monster-monster ini? Tapi sekarang, Li Fugui juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Ketika dia melihat ular piton itu membuka mulutnya,
dia hendak menelan kepalanya. Dia kemudian mengalirkan energi vital dalam tubuhnya, dan tali api Vajra di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan serta mengeluarkan suara berdengung. Segera setelahnya, Li Fugui memanfaatkan situasi dan menariknya keluar. Ular piton raksasa itu bereaksi cepat dan mundur dengan cepat, bahkan menghindari serangan Li Fugui. Li Fugui tersenyum heran dan berkata, "Hei, kau benar-benar bisa menghindari seranganku." Menarik, sungguh sangat menarik. Li Fugui memanfaatkan situasi dan terbang ke udara. Dalam sekejap mata, dia menggunakan seni mengendalikan langit dan bumi. Tubuh itu seperti bangunan 7 lantai. Rentangkan kaki Anda. Dia menendang ular piton itu dengan keras. Ular piton itu sudah memperlihatkan wujud aslinya dan tidak bisa tumbuh lebih besar lagi. Melihat kakinya akan melangkah turun, ular piton itu langsung berlari ke arah saudari Ming yang berdiri di samping dengan linglung. Ular piton itu tampaknya hendak menelan Suster Ming dalam sekali telan. Itu terjadi dalam sekejap mata. Li Fugui menginjak langsung separuh tubuh ular piton itu. Tendangan ini, dia menginjak kantung empedu ular piton itu, dan kantung empedunya langsung keluar. Li Fugui segera kembali ke penampilan aslinya, membungkuk. Setelah melihat ular piton raksasa yang cacat di tanah, dia berbalik dan berkata kepada monster yang datang untuk menonton kesenangan itu, "Dengar baik-baik, aku Li Fugui yang sedang kalian cari. Aku datang ke sini malam ini untuk memberitahu kalian bahwa aku akan datang ke sini lagi besok pagi. Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, keluarlah dari ibu kota secepatnya. Jika tidak, aku akan membunuh kalian semua besok." Begitu kata-kata ini terucap, monster-monster di sekitar mulai tertawa. "Hahaha, sungguh bocah berambut kuning yang kuat. Dia benar-benar berencana untuk membunuh kita semua. Anak muda, tahukah kau sudah berapa tahun kita berlatih menjadi monster? Nak, tahukah kau berapa banyak monster yang ada di sini? Ya, ada juga monster seperti kita. Anak ini benar-benar pandai membual." Dalam sekejap, segala macam suara memenuhi telinga Li Fugui dan Sister Ming. Butiran keringat halus muncul di dahi Suster Ming. Sekarang, dilihat dari suaranya, tampaknya ada sedikitnya 1000 monster yang mengelilingi dia dan Li Fugui, bahkan mungkin 500. Li Fugui membuka mata langit dan bumi serta memandang para monster dan pelaku kejahatan di hadapannya. Itu sudah pasti. Aura jahat yang keluar dari monster-monster itu tentu saja tidak sekuat aura jahat yang dikeluarkan oleh kelompok pelaku kejahatan ini. Kedua, kebanyakan monster berdiri di belakang, hanya melayang di udara dan menonton dengan saksama. Tetapi monster-monster kecil ini sangat dekat dengannya, dan tampaknya dalam sedetik berikutnya, mereka akan menerjang ke arahnya dan saudari Ming. Setelah melihat adegan ini, Li Fugui berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya sekarang." Para monster itu sangat ingin mencoba. Beruntungnya, saat itu ada seorang iblis yang berbicara, "Bai Sui belum datang, jangan bertindak gegabah." Bai Sui yang dimaksud iblis itu adalah peri peoni. Li Fugui tentu saja mengetahui hal ini. Dia berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingat apa yang baru saja kukatakan? Besok pagi, sebaiknya kamu mencari Bai Sui yang kamu sebutkan." Setelah mendengar kata-kata penjahat itu, monster-monster itu mundur satu demi satu. Saat ini suasananya cukup berisik. Tak lama kemudian ketenangan sebelumnya pun pulih. Saudari Ming berkeringat deras, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Li Fugui mengambil kesempatan untuk memegang tangan Suster Ming lagi. Dia tersenyum dan berkata kepadanya, "Ayo pergi, kami akan kembali dulu."
Saudari Ming memaksakan diri untuk menekan rasa takut dan cemas di dalam hatinya, mengangguk dengan lembut dan berkata, "Baiklah, baiklah." Ketika mereka meninggalkan taman bersama Li Fugui, saat mereka baru saja keluar dari taman, Saudari Ming tiba-tiba menarik tangannya dari tangan Li Fugui. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan, berjongkok di tanah, menutupi wajahnya dan menangis. Li Fugui melihat Suster Ming seperti ini, dia tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia hanya menepuk punggung Suster Ming dengan lembut dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudari Ming, jangan terlalu sedih. Segala sesuatu memiliki kehendaknya sendiri. Sekarang Anda bukan satu-satunya yang tidak ingin umat manusia menderita bencana seperti itu. Saya pikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin melihat umat manusia dilukai oleh monster. Sekarang setelah semuanya terjadi, kita hanya perlu menghadapinya secara langsung." Suster Ming menyeka air matanya. Dia menatap Li Fugui. Dia tersedak dan bertanya, "Fugui, aku tahu kita harus menghadapinya secara langsung. Tetapi masalahnya, dengan begitu banyak anggota suku iblis, berapa lama kita harus bertarung? 1 atau 2 tahun? Atau apakah kita harus bertarung melawan suku iblis sepanjang hidup kita?" Li Fugui berkata untuk meyakinkan Suster Ming, setelah dia menarik Suster Ming ke atas. Dia tersenyum dan bertanya, "Saudari Ming, izinkan saya bertanya, ketika saya bertarung melawan 6 sekte besar, menurut perkiraan Anda berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mengalahkan 6 sekte besar itu?" Saudari Ming terdiam. Beberapa detik kemudian, dia berbisik, "Saat itu, aku meramalkan bahwa akan menjadi keajaiban jika kamu dapat mengalahkan 6 sekte utama dalam waktu 3 tahun. Li Fugui menindaklanjuti kata-kata Sister Ming dan tertawa. "Tapi apa hasil akhirnya?" "Haha, total waktu yang kubutuhkan untuk berurusan dengan 6 sekte utama, kan?" Sister Ming membalas. "Tapi klan iblis berbeda dari 6 sekte utama. Klan iblis." Tanpa menunggu Sister Ming selesai, Li Fugui langsung menyela perkataan Sister Ming, tersenyum dan berkata dengan ekspresi yang tampak santai, "Apa bedanya? Apakah monster di suku iblis tidak takut mati? Atau apakah mereka tidak terkalahkan?" Sister Ming berhenti, air mata di mataku. Dia menatap Li Fugui dan berkata, "Dasar bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir aku bersedih untuk seluruh umat manusia? Aku bersedih untukmu. Ketika kami berhadapan dengan 6 sekte utama, kami sama sekali tidak membantumu. Kau harus menangani semuanya sendiri. Sekarang, sekarang ketika kau berhadapan dengan seluruh ras iblis, kami juga tidak dapat membantumu sama sekali, dan kami harus membiarkanmu menangani semuanya sendiri lagi. Fugui, dosa apa yang kau perbuat di kehidupanmu sebelumnya? Kenapa kau menemui begitu banyak hal yang kacau?" Li Fugui tidak mengatakan apa-apa dan memeluk Sister Ming. "Kakak Ming, apa maksudmu dengan dosa yang telah kulakukan di kehidupanku sebelumnya?" Baiklah, kau tidak perlu merasa sedih untukku. Aku tahu kau merasa kasihan padaku. Tapi pikirkanlah dari sudut pandang lain. Aku, Li Fugui, hanyalah orang bodoh di desa Xiaoxi sebelumnya. Jika aku tidak mengalami hal-hal ini, mungkin aku masih akan kencing dan bermain lumpur di desa. Tapi sekarang, meskipun aku menghadapi tantangan yang cukup besar, aku memilikimu, duo-duo, dan begitu banyak wanita dan saudara laki-laki yang benar-benar mencintaiku dan bersedia memberikan nyawa mereka untukku di sisiku. Selain itu, aku memiliki kekuatan yang tak tertandingi di tanganku. Kedua, tahukah kau bahwa selama aku dapat memusnahkan klan iblis kali ini, aku dapat membawamu langsung ke negeri dongeng. Ahehe, kalau aku orang biasa, kita hanya bisa hidup bahagia bersama paling lama beberapa dekade.
Tapi kalau aku bisa membawamu langsung ke negeri dongeng, kita bisa menghabiskan ribuan tahun bersama tanpa malu-malu. Setelah berkata demikian, Li Fugui melepaskan Sister Ming, memegang lengan Sister Ming dengan kedua tangannya, dan bertanya kepada Sister Ming dengan ekspresi penuh harap, bagaimana? Bolehkah aku bertanya apakah kamu gembira? Sister Ming berhenti menangis. Dia bertanya dengan suara rendah, Fugui, apakah kamu yakin bahwa selama kita menghancurkan klan iblis, kita semua bisa pergi ke negeri dongeng? Li Fugui bersumpah, tentu saja, seperti kata pepatah, jika satu orang berhasil, seluruh keluarga akan makmur, belum lagi kalian semua adalah wanita-wanita Li Fugui. Jika aku tidak membawamu ke negeri dongeng, aku akan memusnahkan negeri dongeng itu juga. Saudari Ming dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menutup mulut Li Fugui. Kalian, mengapa kamu berbicara omong kosong lagi? Li Fugui berkata sambil tersenyum, baiklah, ayo. Hehe, ayo pergi ke atap di seberang. Li Fugui memandang atap sebuah gedung hampir 1000 meter di depan. Suster Ming penasaran dan bertanya, apa yang kamu lakukan di atap seberang? Li Fugui menjemput Suster Ming dengan niat yang tampaknya buruk. Tidak ada seorang pun di sekitar. Saat dia terbang menuju atap gedung seberang sambil menggendong Suster Ming di tangannya, dia berkata sambil tersenyum licik, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, aku ingin mencintaimu dengan baik. Detak jantung Suster Ming langsung bertambah cepat. Dia berkata dengan malu-malu, dasar orang jahat, atap. Bagaimana kalau ada yang melihat kita? Bukankah akan sangat memalukan? Li Fugui berkata terus terang, gedung di depan memiliki lebih dari 70 lantai. Siapa yang bisa melihat kita berdua? Jantung Sister Ming berdebar kencang. Sebentar, mereka berdua sampai di atap, baru saja mendarat. Li Fugui lalu mencium bibir merah Suster Ming dengan bibirnya yang tebal. Waktu berlalu setiap detik, hampir 40 menit berlalu. Tubuh Suster Ming bergetar hebat beberapa kali, lalu ia terjatuh ke tanah. Li Fugui tersenyum dan kembali memeluk Suster Ming. Aku hanya berencana untuk mengucapkan kata-kata cinta yang tak tahu malu kepada Saudari Ming. Tanpa diduga, tawa jahat terdengar dari sisi kiri atap. Hehe, terlalu kencang. Anginnya sangat kencang di atap. Apa kalian berdua tidak takut celana kalian akan tertiup angin? Hati Suster Ming menegang dan wajahnya memerah sampai ke leher. Li Fugui menoleh ke arah suara itu berasal. Tanpa diduga, ia melihat seekor burung hantu berdiri di tepi atap. Lihat adegan ini. Li Fugui berdiri sambil tersenyum kecut. Kenakan pakaianmu. Kemudian dia berkata kepada Suster Ming, Saudari Ming, jangan takut, itu hanya burung hantu. Suster Ming segera mengenakan pakaiannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh dengan suara pelan ke telinga Li Fugui. Sudah kubilang tidak boleh di sini, tapi kamu bersikeras. Sekarang, dia baru saja selesai di sini. Suster Ming segera berhenti. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke kejauhan. Setelah sadar, dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya pada Li Fugui dengan tidak percaya, tunggu. Burung hantu. Monster lain, burung hantu itu berkata dengan nada kejam, Nona muda, aku bukan monster. Aku iblis, aku jauh lebih kuat daripada monster. Li Fugui menatapnya dengan jijik. Saat subuh berjalan ke arah burung hantu, dia bertanya, sangat kuat. Kalau begitu, katakan seberapa kuat dirimu? Burung hantu itu berkata, ngomong-ngomong, aku sangat kuat. Dan jangan datang ke sini. Jika kau datang sekarang, aku akan segera terbang keluar dan memberitahu semua manusia apa yang kalian berdua lakukan di atap.
Li Fugui tertawa dan berkata, "Anak kecil, kau percaya atau tidak? Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menceritakan masalah ini, dan aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa terbang lagi." Burung hantu itu tertawa dan berkata, "Aku tidak percaya, kau menginginkanku." Sebelum Ol bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui langsung menggunakan seni mendalam 89. Bersambung.